Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Bu Mutiara dalam pelajaran teknik pengolahan audio video. Nah, di sini kita akan melaksanakan pembelajaran pada pertemuan ke-10 ya. Materi kita untuk pertemuan yang ke-10 ini sama dengan materi kita di pertemuan sebelumnya, yaitu tentang perekaman narasi dengan kamera video. Nah, melanjutkan untuk materi yang kemarin, kita akan masuk pada bab tentang studio rekaman. Nah, studio rekaman di sini merupakan salah satu tempat yang banyak digunakan untuk melakukan perekaman narasi, ya. Biasanya sebagian besar perangkat yang digunakan merupakan perangkat keras seperti mikrofon, kemudian ada filter, mixer, dan lain sebagainya. Kemudian peralatan yang digunakan studio rekaman itu yang sangat sederhana, biasanya dilakukan dengan menggunakan tape recorder, ya, dengan perekaman menggunakan tape, ya, kalau yang paling sederhana. Kemudian untuk studio rekaman yang sudah menggunakan teknologi digital itu lebih banyak menggunakan software dan PC. Sekarang sudah banyak studio-studio profesional yang menggunakan aplikasi software. Nah, ya, tapi tetap saja untuk perangkat kerasnya mereka menggunakan PC. Nah, sekarang untuk masteringnya. Untuk masteringnya itu membutuhkan perangkat keras berupa PC. Itu wajib ya, karena membutuhkan perangkat keras yang cukup spesifikasinya cukup tinggi ya untuk mastering ini. Jadi mungkin alangkah lebih baiknya menggunakan PC saja. Nah, software yang dibutuhkan untuk mastering itu banyak sekali. Itu bisa Cubase, bisa Traction, Cool Edit, bisa Cool Edit Pro, Cakewalk, dan lain-lain, dan masih banyak lagi. Nah, media audio atau narasi. Untuk media audio adalah sebuah media yang hanya mengandalkan bunyi dan suara untuk menyampaikan informasi dan pesan. Nah, sedangkan program audio dapat menjadi sangat indah dan menarik bagi pendengar karena program ini dapat menimbulkan daya fantasi atau imajinasi ya pada pendengarnya. Jadi untuk media audio ini berbasis menggunakan pendengaran ya, pendengaran. Jadi bagaimana caranya seorang penyiar itu bisa membuat pendengarnya itu berfantasi atau berimajinasi dengan apa yang mereka narasikan. Nah, karena itu suatu program audio akan sangat efektif bila dengan menggunakan bunyi dan suara untuk dapat memberikan imajinasi kepada pendengar, untuk menggunakan daya imajinasinya sehingga ia dapat memvisualkan pesan-pesan yang akan kita sampaikan. Nah, media audio ini meliputi bisa radio, kaset, audio, dan laboratorium bahasa. Untuk naratornya, biasanya disingkat dengan NAR. Hampir sama dengan penyiar atau announcer, bedanya yang dibaca narator ini sudah memasuki materi program. Nah, ia mungkin akan menginformasikan pokok bahasan serta tujuan yang akan dicapai dalam program yang akan disajikan. Narator sendiri di sini ditugaskan untuk menghubungkan satu adegan dengan adegan yang lain dalam sebuah program narasi. Proses merekam narasi. Apabila ingin membuat rekaman narasi atau audio secara terpisah, sebaiknya tidak menggunakan recorder bawaan Windows,
mengingat terbatasnya fitur dari software tersebut. Sebagai alternatifnya, kalian bisa menggunakan beberapa pilihan software yang banyak beredar di internet. Nah, misalnya saja MP3 My MP3, Free Audio Recorder, Audacity, dan lain sebagainya. Nah, petunjuk yang kita ikuti bila kita menulis naskah program media audio. Nah, yang pertama yaitu yang perlu diperhatikan adalah bahasa. Bahasa yang digunakan dalam bahasa audio adalah bahasa percakapan, bukan bahasa tulis. Kalimat-kalimat yang digunakan sedapat mungkin kalimat tunggal. Gunakan kalimat-kalimat yang pendek, kalimat-kalimat yang panjang sulit untuk ditangkap telinga biasanya. Seringkali kita dianjurkan menggunakan bahasa yang sesuai seperti bahasa sehari-hari kita supaya lebih mudah diterima oleh pendengar. Musik dalam program audio. Agar pendengar itu tidak bosan mendengar apa yang kita narasikan, kita harus menyelingi dengan musik ya. Nah, mendengar program kita dan program kita tidak terasa kering atau hambar. Kita perlu menggunakan musik dalam program kita. Fungsi musik yang utama dalam hal ini adalah untuk menciptakan suasana. Nah, istilah-istilah dalam penulisan naskah. Nah, itu ada sound effect atau efek biasanya ya dibacanya. Itu suara-suara yang dimasukkan ke dalam program untuk mendukung terciptanya suasana atau situasi tertentu. Efek juga digunakan untuk menunjukkan setting, misalnya bunyi kambing mengembik, ayam berkokok, menunjukkan adegan berada di pedesaan. Nah, yang kedua ada fade in, petunjuk bagi sutradara dan pemain atau pelaku bahwa harus diciptakan situasi seolah-olah ada orang yang mendekat. Nah, seperti itu ya, fade in, masuk gitu. Caranya pelaku harus membaca dengan menggerakkan mulutnya. Mula-mula bisa dari jauh menggunakan mic, kemudian semakin mendekati mic. Kemudian fade out, kebalikannya dari fade in, menjauh ya. Kalau tadi fade in itu mendekat, kalau ini semakin menjauh. Off mic. Nah, harus diciptakan situasi seolah-olah ada orang berbicara dari jauh. Caranya pelaku harus membaca teks dengan menjauhkan mulutnya dari mic. Jadi efeknya si pelaku ini terlihat seolah-olah berada di posisi yang jauh. Kemudian crossfade, dua bunyi yang berpapasan. Yang berpapasan bisa musik dengan musik atau musik dengan efek. Dengan bunyi pertama diperlemah, sedikit diturunkan, kemudian bunyi kedua juga diturunkan, bunyi pertama makin lemah, bunyi kedua makin tinggi, sehingga pada saat bunyi hilang yang tertinggal hanya bunyi yang kedua saja. Kemudian musik, in up, down out. Musik dimasukkan dengan lemah, suara diperkuat, kemudian turun lagi, akhirnya hilang dan tidak terdengar lagi. Kemudian musik in up, down, under. Setelah musik diperlemah, ditahan terus untuk melatar belakangi adegan ya. Under berarti terus diturunkan ya ke bawah. Nah, kemudian time code. Time code di sini atau disebut juga nomor kode yang berupa digit frame. Detik, menit, dan jam dimunculkan dalam gambar dan hasil pengambilan setiap shoot dicatat. Kemudian berdasarkan catatan itu sutradara akan membuat editing kasar yang disebut editing offline. Nah, sesudah editing kasar ini reporter membuat naskah yang dilengkapi dengan uraian narasi, timecode, dan bagian-bagian yang perlu diisi dengan ilustrasi musik. Nah, sekian penjelasan saya mengenai perekaman narasi dengan kamera untuk pertemuan yang ke-10 ini. Semoga sedikit memberikan informasi untuk kalian. Apabila kalian merasa ada yang kurang dipahami, boleh kalian mencari referensi dari
internet atau dari buku. Nah, terima kasih sudah melihat pembelajaran daring ini. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.